jualan di TikTok masih nggak laku-laku. Lu tahu nggak jualan TikTok sekarang itu masih mode gampang. Kenapa gue bilang kayak gitu? Gini, sekarang gini, kalian ingat nggak Instagram mulai rame di Indo dari kapan sih? Kayaknya kita bisa bilang mungkin dari 2007, 8, bener nggak? 2008, ya kan? Dimana waktu itu semua orang kayak, wah mulai nih pada main Instagram gitu kan. Kalau Facebook kayaknya dari tahun 2002, 2003 gitu deh. Udah 22 tahun yang lalu gitu, bener nggak? Ya Instagram 2008, 2009 lah gitu kan. Orang udah mulai pada pindah ke IG gitu kan. Nanti udah gitu nanti pada kemana, baru mulai di TikTok gitu kan. Dan lu sadar nggak? Semua orang yang dulu nih, misalnya nih, manfaatin Instagram ketika awal masih mode gampang. Gampang banget jadi selebgram, gampang banget jualan apapun. Bener gak? Gampang banget dapat cuan dari situ. Bener gak? Nah sekarang gimana dengan TikTok? Sebenarnya kalau kalian yang udah jualan atau lo baru jualan masih stres, ini masih mode gampang. Dan gue mau kasih tahu gimana hacknya biar mode gampangnya bertahan terus. Asik kan? Nah tapi sebelumnya buat lo yang baru nonton, jangan lupa buat lo klik subscribe-nya dan aktifin loncengnya ya. Yuk kita mulai. Nah, seperti yang gue bilang, TikTok itu masih mode gampang. Kenapa? Karena TikTok, Shop Tokopedia, apa TikTok Shop ya lu namain mau apa aja terserah. Itu baru di Indonesia baru 2022. Yang artinya baru 3 tahun guys. Kalau 3 tahun tuh kayak masih promonya banyak, harganya masih murah, sellernya ya masih dikit lah sebenarnya. Meskipun banyak orang ngerasa kayak, kata siapa? Sekarang udah banyak, gue udah jualan itu, kenapa gue belum laku? Nah, kalau lu belum laku-laku, artinya lu belum tahu aja gimana cara mainnya. Nah, makanya di sini gue mau spill. Gitu ya, gimana caranya biar kalian bisa laku jualan di TikTok tanpa perlu stres, tanpa perlu puyeng. Oke? Nah, yang pertama, kalau lu mau jualan TikTok dan lu mau laku, lu perlu ngerti algoritma basicnya dari TikTok sendiri. Contoh gini, kalau kalian buka e-commerce lain nih, ya, e-commerce lain kayak Shopee gitu ya, Tokopedia, itu kan semua tuh mainnya di search, bener nggak? Terus mainnya tuh kayak kalian tuh harus bisa muncul di homepage gede-gede gitu kan. Main bakar-bakaran duit, main jual slot yang mahal-mahal. Bener nggak? Ya karena begitu di situ orang yang buka Shopee pasti lihat lu. Lu pasti diklik. Ketika diklik ada kemungkinan dibeli. Meskipun belum pasti dibeli. Sekarang gimana dengan TikTok? TikTok Shop kalau kalian buka TikTok itu kan kagak ada sih banner-banneran. Tapi kan lebih panjang gitu bener nggak? Dan orang buka TikTok tujuannya itu bukan buat belanja. Tapi ada yang mungkin lagi pengen lihat orang joget. Ada yang mungkin pengen lihat cewek-cewek seksi. Ada yang mungkin lagi pengen cari berita. Ada yang mungkin cari hiburan. Gua gak tahu kalau kalian cari apa coba buka TikTok. Ayo, ngaku. Yang mana lo? Kasih tahu lo di komen tulis ya. Nah, apapun tujuannya itu, TikTok itu pinternya adalah dia ngejual ketika orang lagi lihat sesuatu, dia menyelipkan orang-orang yang jualan di situ. Konten-konten kreator selipin di situ tuh. Jadinya modelnya impuls. Dan karena video, meskipun videonya pendek, video tuh kita mau ngomong kayak 1 menit aja ya guys ya. Itu tuh bisa buat mempengaruhi orang, bener gak? Karena 1 menit misalnya contoh gini, gue bisa jualan buku, misalnya gue bilang, lu tau gak sih buat kalian nih yang susah banget jadi affiliate, lu bisa belajar di Affiliate Academy. Itu gue cuma ngomong berapa detik ya, bener gak? Gue bisa menyelipkan banyak value cuman dalam waktu singkat. Dan ketika ketemu orang yang tepat yang lagi nonton tadi, dan jangan lupa, orang ketika lagi nonton bisa pikirannya blank, itu gampang buat, gua butuh, gua klik, gua beli. Gampang kan? Nah, jadi mode pertama adalah lu harus bisa mempengaruhi orang dengan situ. Nah, yang jadi masalah adalah satu. Kenapa banyak orang suka ngerasa susah? Padahal ini masih mode gampang. Kenapa gue bilang mode gampang? Satu, umurnya baru 2-3 tahun. Kedua, kalau lu pengen tahu, banyak brand. Ini gue kasih ini ya, info A1 ya. Banyak brand gede, itu bahkan sekarang itu masih bingung. Mereka tuh harus ngapain. Tapi ini nggak kejadian di Instagram. Ini nggak kejadian di Google. Coba deh, lu cari tuh. Misalnya di Google, lu mau jual apa? Baju anak. Lu mau jual apa? Mau jual batik. Lu mau jual apa? Coba lu cari di Google, baju batik atau apa. Yang muncul, itu udah tinggal yang kira-kira doang. Terus kalian masih baru gimana? Lu dapetnya remah rengginang. Tinggal bubuknya doang. Dan susah banget bersaing sama mereka. Dan ini kagak kejadian di TikTok. Makanya di TikTok tuh kayak kalau kalian ibaratnya menurut gue ya, kalau lu nggak cepet kaya sekarang di sini, wah gila dah. Lu rugi berat guys, beneran rugi berat karena mumpung masih gampang, belum banyak yang kuat. Nanti kalau udah banyak yang kuat,
Berat deh pokoknya ya. Balik lagi ke konsep, jadi pertama lo harus bisa influence. Nah, influence-nya kayak gimana? Satu, yang banyak orang nggak sadar adalah orang itu butuh waktu beberapa kali buat lihat sampai akhirnya lo mau ngambil keputusan. Bener nggak? Contoh gini, gue nggak tahu kalian ketemu video gue udah berapa kali, kalian udah lihat gue berapa kali. Tapi lu boleh nggak sih bantuin gue? Lu kasih tahu di komen lu udah ketemu gue udah berapa kali nih, gitu kan? Dan mungkin ketika kalian pertama kali YouTube gue muncul atau mungkin akun sosmed gue muncul, mungkin lu kayak cuma, oh siapa sih ini? Oh yaudah lihat. Atau mungkin cuma lihat sepotong, oh oke deh, baik gitu kan. Tapi ketika kalian udah mungkin lihat gue lebih sering, di situ mungkin ketika gue ngomong kalian bakal lebih trust, bener nggak? Nah, ini juga yang perlu kalian lakukan ke audiens kalian. Jadi kalian itu butuh bikin mereka ketemu ngobrol sama kalian makin lama. Ibarat apa ya? Kalau orang tuh lu makin ketemu lama, makin ngerasa kenal, makin ngerasa akrab, makin percaya. Bahkan, gue pernah belajar dari salah satu influencer level internasional yang dia bilang, kalau lu mau jual segala sesuatu, ya, lu mau dipercaya sama orang, lu jual lewat sosial media, lu jual lewat video, ada yang disebutnya sama dia itu the law of consumption. Konten lu dikonsumsi berapa lama? Hitungan dia buat dapat penjualan senilai $100. $100 itu kan berarti 1.500.000 ya. Konten kalian itu harus ditonton minimal 1 jam. 1 jam itu bukan gini ya, gue bikin konten, lu tontonin itu 1 jam, begitu lu beli. Enggak gitu juga. Susah kalau kayak gitu. Tapi maksud gue gini, kayak sekarang nih, lu lihat gue gak tahu kan nonton gue berapa menit, 2 menit kah, 3 menit kah, 5 menit kah, baru berapa detik lu cabut kah, gue kagak tahu, bener gak? Nah, lu nonton gue nih sekarang nih, 10 detik. Nanti udah gitu lu nonton lagi besok, 1 menit. Besoknya totalin dah terus, gitu kan. Ketika udah 1 jam, lu lihat gua. Ketika gua jualan, lu bakal, ketika harganya masih $100, oke deh, masih masuk budget, lu beli. Nah, yang jadi masalah satu yang gua bilang, coba lu lihat konten TikTok kalian. Video kalian tuh harga produk kalian berapa? Misalnya gini, gua mau jual tumbler. Ini gue gak jual sih ngomong-ngomongnya, tapi anggap gue mau jual 100.000 gitu ya. 100.000 kan berarti kalau di teorinya tadi ya 10 menit lah lu tontonin konten tentang tumbler ini, bener gak? Nah, terus konten gue yang menceritakan tumbler ini ada berapa lama di TikTok? Ngerti gak? Misalnya, gue cuma bikin 1 video, videonya 1 menit, cuman the one and only. Terus gue jual ini barang cepet, ya lu kagak mungkin beli, gue yakin. Kenapa nggak mungkin beli? Ya iyalah, ini 1 menit, sedangkan lu butuh 10 menit buat dibeli. Nah, tapi kalau misalnya gue bikin banyak video, total 10 menit juga sih. Tapi kan nggak mungkin semua orang itu nonton berurutan. Kagak laku juga. Jadi mungkin kayak lu harus punya stok. Oke, barang cepet, total durasinya, ya lu siapin deh 1 jam dari konten berapa videonya. Dengan banyak video, itu kan bikin orang lihat, akhirnya tahu. Oh, kalau gitu gue harus bikin konten banyak terus dong. Enggak. Kan total durasinya lu bisa manfaatin yang namanya afiliator, gitu kan. Contoh, gua ini bikin program namanya Affiliate Academy. Di sini kita lagi ngumpulin afiliator, kita sekarang udah punya sekian ribu di MEA sendiri, kita di MCN udah punya, Shopee kita punya 4.000, di TikTok kita punya 1.000-an. Nah, dengan kerjasama sama kita, nah kita afiliator kita bisa bikinin konten buat kalian. Yang artinya, contoh gini, lu butuh 1 jam konten buat bikin produk laku. Dan jujur ya, contoh, ini produk yang gue jual belum lama. Affiliate Academy ini bukunya, programnya ini baru dijual kayak Oktober akhir. Tapi sampai bulan Desember kemarin, ya penjualan kita udah cukup lumayan. Jadi lu hitung aja deh, ini tuh harganya paketnya 350.000. Sebulan itu kita udah dapat kurang lebih per bulan tuh 1.200 salesan kurang lebih ya, lumayan ya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena sebenarnya kalau lu cari tentang affiliate academy di TikTok, itu kontennya banyak banget. Udah bukan gue lagi yang bikin, udah bukan partner-partner gue lagi yang bikin, tapi kayak afiliator gue udah banyak banget yang bikin, dan itu bikin barang yang 350.000 tuh jadi gampang kejual. Kenapa? Karena gini, lu bayangin, teorinya jadi masuk gitu, tau gak? Nonton video gue 1 menit. Nanti menonton videonya Dennis 1 menit. Nonton videonya si Agi 1 menit nih miss konten. Nonton videonya Cafe 1 menit. Udah 4 menit guys. 350.000 itu butuh setengah jam. Dan ternyata masih banyak lagi orang lain yang bikin. Kan setengah jamnya cepet keisi. Cepetlah mereka buat closing. Gitu. Jadi itu dia nih caranya. Nah, kenapa gue bilang masih modal gampang? Karena belum banyak brand sadar tentang hal ini.
Belum banyak benar sadar buatan ini, bahkan kita di Mea lagi bikin produk yang namanya trending video, di mana trending video itu, lu punya konten gimana, kita bisa bantu sebarin jadi ratusan video. Bayang gak sih lu? Wah, ini ketika lu jual produk ya kayaknya apapun bisa laku deh. Gitu. Cuman selama masih mode gampang. Mode gampangnya bertahan berapa lama? Gua kagak tahu. Kenapa? Karena kalau udah banyak orang melakukan cara yang kita lakukan ini, brutal konten yang gila, ya kan perhatian untuk mendapatkan perhatian. Sebenarnya gini, teori jualnya tetap sama, tapi effort kalian buat dapet perhatian itu jadinya makin mahal. Jadi buat lu nih yang pengen manfaatin mode gampang, lu bisa coba kerjain sendiri. Kalau lu bingung, kita bisa bantuin dengan 2 hal. Pertama, kalau kalian mau bekerjain dengan tim sendiri, kita punya tim konsultan buat bantu kalian, namanya adalah program pendampingan ordal, di mana kita bakal guideline kalian, kita bakal pandu kalian yang kerjain semuanya, kita bakal jadi konsultannya buat kalian jalan, gitu ya. Atau kalau kalian nggak punya waktu, tapi kalian pengen kita yang bantuin, kita bisa kerjain semuanya, tim kita yang kerjain, lu tinggal fokus sama kirim barang. Enak kan? Kurang apa lagi coba? Coba, gue pengen tahu pendapat kalian tentang mode gampang TikTok Shop ini. Jangan lupa buat like juga dan kirim ke teman-teman lu yang butuh yang namanya TikTok mode gampang.